Bulan Desember tahun 2012, Jose, seorang nelayan asal El Salvador yang bekerja di Meksiko, memulai hari seperti biasanya. Ia sudah bertahun-tahun bekerja sebagai pemburu ikan hiu dan ikan besar lainnya. Di suatu hari, ia mendapatkan panggilan untuk menangkap ikan hiu. Kapalnya sangat kecil, panjangnya sekitar 7 meter. Saat itu, Jose nggak berangkat sendirian. Ia ditemani oleh seorang anak muda bernama Ezekiel Cordoba. Pria muda berusia 22 tahun yang baru pertama kali ikut dalam perjalanan sejauh ini. Beberapa jam setelah berlayar, cuaca mulai memburuk. Seketika ketika cuaca buruk, Jose dan Ezekiel mencoba kembali ke daratan. Mereka menghubungi pemilik kapal lewat radio, memberitahu bahwa ada badai besar mendekat. Tapi sebelum koordinat mereka terkirim lengkap, radio mati diterjang air. Karena saat itu, gelombang ombak sampai 5 meter tingginya, menghantam perahu kecil itu tanpa henti. Badai pun akhirnya selesai, dan seketika menyeret mereka ke laut lepas. Singkat cerita, mesin perahunya mati, dan gak ada seorang pun yang mencari mereka, atau ada kapal lain yang melewati pada saat itu. Lalu dalam beberapa hari pertama, mereka mulai kelaparan. Untungnya mereka masih punya sedikit makanan. Ada beberapa ikan kecil hasil tangkapan yang tersisa, tapi itu juga cepat habis. Jadi bisa dibilang semua itu dimakan secara mentah tanpa dimasak. Dan untuk air minum, ia menampung air hujan yang turun dari langit dengan botol bekas, ember, atau apapun yang mengapung di laut. Jose dan Ezekiel melakukan apapun yang ia bisa untuk bertahan hidup saat terombang-ambing di laut lepas. Bahkan saat kondisi hujan gak turun-turun dan stok air habis, mereka sampai meminum air kencing sendiri karena kehausan. Lalu selama berminggu-minggu, tubuh mereka mulai melemah. Namun si Ezekiel ini nggak sekuat Jose. Ia mulai kehilangan tenaga, kehilangan harapan, dan berhenti makan. Pada suatu pagi, Ezekiel nggak bangun lagi guys. Dan ternyata udah meninggoy. Beberapa jam kemudian, dengan berat hati, ia melepas tubuh Ezekiel ke dalam laut. Dan untuk pertama kalinya, Jose benar-benar sendirian. Lalu selama berbulan-bulan, ia mulai berbicara sendiri. Mentalnya benar-benar hancur, apalagi pas kehilangan Ezekiel, temannya yang meninggoy. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan menyentuh 1 tahun, dia terombang-ambing dengan kondisi putus asa. Keajaiban akhirnya datang kepadanya. Pada 14 Januari 2014, ia melihat ada sebuah pulau kecil di Kepulauan Marshall. Dengan sisa tenaga, Jose mendorong perahunya ke arah terumbu karang. Di sana, seorang penduduk lokal menemukannya dengan tubuh kurus, mata pucat, dan hampir nggak bisa bicara. Jose akhirnya diselamatkan warga lokal. Dan Jose akhirnya bisa kembali ke keluarganya di El Salvador, mencoba membangun hidup baru, meski trauma itu tidak pernah hilang. Ia sudah kehilangan temannya, ia juga kehilangan sebagian kewarasannya. Tapi ia mendapatkan kembali sesuatu yang hampir hilang, yaitu hidup.